tidak kenal, tidak tahu, tidak bisa membacanya karena tidak bisa mengi'rabnya. I'rabnya bagaimana, tanda i'rabnya bagaimana, jelas gak bisa, makanya harus dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki penjelasan atau bab mengenai tanda i'rab nasab, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang tanda-tanda i'rab rafa. Sekarang kita masuk pada tanda-tanda i'rab nasab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatun nasbi. Bab ini akan menjelaskan tentang tanda-tanda i'rab nasab. Walin nasbi khamsu alamatin, al-fathatu wa hiyal aslu wal alifu wal kasratu wal ba'u wa halfun nuni wa hiya naibatun anil fathati. Fa amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'ah fil ismil mufradi munsharifan kana aw ghairu munsharifin. Nahu wattaqullaha wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa idh wa'adna Musa wa fi jam'it taksiri munsharifan kana aw ghairu munsharifin. Nahu wa taral jibala wa'adakumullahu mawanimah wa ankihul ayama. Wa fil fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Nahu la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'is sittati. Nahu ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum wa nahfadhu akhana wa ra'aitu hamaka wa hanaka angkana dha malin. Walin nasbi khamsu alamatin. Adapun i'rab nasab itu mempunyai 5 tanda-tanda. Artinya apabila ada kalimat baik fi'il atau isim yang dimasuki amil nasab, maka tanda nasabnya pasti salah satu dari 5 tanda ini. Al-fathatu yang pertama fathah. Wahiyal aslu yang mana tanda nasab yang ditandai dengan fathah itu adalah tanda nasab asal. Wal alifu, tanda nasab yang kedua adalah huruf yaitu alif. Wal kasratu, dan kasrah, wal ya'u dan iya, wa halfun nuni, dan ada nanti salah satu jenis kalimat yang apabila nasab tanda nasabnya membuang nun. Wa hiya naibatun anil fathati, yang mana nun tersebut merupakan pengganti daripada fathah. Asal mula i'rab nasabnya fathah, dikarenakan suatu hal yang tidak bisa menerima fathah itu maka digantilah dengan nun. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'ah. Adapun fathah yang menjadi tanda i'rab nasab fi salasati mawadhi'ah itu terdapat di 3 jenis kalimat. Fil ismil mufradi, 1 isim mufrad. Artinya apabila ada kalimat isim mufrad sedang dalam keadaan nasab i'rabnya, maka tanda i'rabnya adalah fathah.
munsorifan kana awwairu munsorifin. Baik isim mufrad tadi berupa isim munsorif atau isim wairuh munsorif, yaitu isim yang tidak bisa ditanwin. Nahu wattaqullaha, seperti contoh wattaqullaha, dan contoh wa wahabna lahu ishaqah wa yaqubah, dan juga seperti contoh wa idz wa'adna Musa. Wa fi jam'i taksiri, dan juga terdapat pada jamak taksir. Jamak taksir yang nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Baik jamak taksir tersebut munsharifan berupa munsharif kana awwairu munsharifin, atau jamak taksir tersebut berupa isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nahu wa tarol jibalah, seperti contoh wa tarol jibalah, dan contoh wa'adakumullahu maghanimah, dan contoh wa ankihul ayama. Wa fil fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un nahu layyana lallaha luhumuha wa la dima'uha. Dan juga fathah yang merupakan tanda daripada i'rab nasab terdapat pada fi'il mudhari', yang mana fi'il mudhari' tersebut dimasuki amil nasab, dan juga fi'il mudhari' itu tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya, yaitu alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannas mukhatabah. Seperti contoh layyana lallaha luhumuha wa la dima'uha. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbih fil asma'i sittati nahu maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbih, adapun huruf alif ia akan menjadi tanda i'rab nasab fil asma'i sittati, pada isim yang 6. Seperti contoh maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Dan juga di sini terdapat contoh lagi wa nahfadzu akhana. Kemudian contohnya lagi wa ra'aitu hamaka wa hanaka. Kemudian musannif mutammimah menghadirkan contoh lagi tentang tanda nasab pada kalimat yang berupa alif, yaitu isim yang 6, angkanah dzamalin. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan din nasbih fi jam'il muannatsis salimi. Adapun kasrah yang menjadi tanda i'rab nasab itu akan ditemui di jamak muannats salim wa ma humilah alaihi, dan kalimat yang diserupakan dengan jamak muannats salim. Nahu khalaqallahu samawati, seperti contoh khalaqallahu samawati, juga seperti contoh wa in kunnah ulati hamlin. Kita perhatikan, kita lihat contoh-contoh yang saya bacakan tadi dari awal, kita lihat di papan tulis. Di kitab yang saya baca tadi, di situ dijelaskan oleh musannif bahwasannya i'rab nasab itu mempunyai 5 tanda. Jadi nantinya apabila ditemukan di dalam kitab ataupun di dalam kalam-kalam Arab sebuah kalimat yang kedudukan i'rabnya dalam keadaan nasab, maka tanda kenasabannya itu pasti ini akan ditandai dari salah satu fathah, alif, kasrah, atau iya, atau membuang nun. Maka sekarang yang harus kita perhatikan adalah yang nasab dengan menggunakan tanda fathah itu kalimat apa saja. Yang nasab dengan menggunakan tanda alif itu kalimatnya apa saja. Kemudian kalimat yang nasab, yang tanda nasabnya
ditandai dengan kasroh itu kalimatnya apa saja, yang pakai iya kalimatnya apa saja, dan juga yang menggunakan tanda nasab membuang nun kalimatnya apa saja. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kalimat yang nasab. Kalimat yang nasab dengan menggunakan tanda nasab fathah, yaitu ada tiga. Ada tiga jenis kalimat. Apabila dalam keadaan nasab, tanda nasabnya memakai tanda nasab fathah. Yang pertama adalah isim mufrad ini. Yang pertama adalah isim mufrad, seperti yang disampaikan oleh musannif yang saya baca tadi kitabnya, bahwasannya isim mufrad baik yang munsharif, isim yang bisa menerima tanwin, atau isim yang wairuh munsharif yang tidak bisa menerima tanwin. Sama saja kedua-duanya apabila menduduki i'rab nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Seperti contoh, wattaqullah. Takutlah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang dimaksud di sini adalah lafal Allah. Lafal Allah ini isim mufrad. Nah, kedudukan i'rabnya nasab karena menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari lafal ittaqu. Tentunya kalau menjadi maf'ul bih, hukum i'rabnya adalah nasab. Tanda nasabnya ditandai dengan fathah. Allah, fathah. Kenapa ditandai dengan fathah? Karena Allah tergolong kepada isim mufrad. Kemudian contoh selanjutnya adalah wa wahabna lahu ishaqa wa yaqubah. Yang dimaksud di sini adalah ishaq. Wahabna, kami anugerahkan kepadanya pada Nabi Ishak wa Yaqubah dan Nabi Yaqub. Yang harus diperhatikan dalam contoh ini adalah ishaq. Wa wahabna adalah fi'il madi mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Seperti yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwasannya setiap fi'il madi yang ketemu dengan dhamir rafa' mutaharrik harus dimabnikan sukun. Di sini wahabah ketemu dengan dhamir na, yang mana na ini merupakan dhamir rafa' mutaharrik. Maka ba-nya lafal wahabah harus disukunkan karena memang mabni sukun. Wa wahabna. Nah, ishaqah ini, ya, na ini jadi fa'il, lahu jar majrur, kemudian ishaqah menjadi maf'ul bih. Karena menjadi maf'ul bih, maka i'rabnya pastinya nasab. Pusat perhatian kita, fokus perhatian kita di ishaqah. Bahwa ishaqah ini adalah sebuah kalimat isim, yaitu isim mufrad yang berkedudukan i'rab nasab karena menjadi maf'ul bih dari wahabah. Karena menjadi maf'ul bih maka dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah ini karena isim mufrad. Kemudian Yaqubah. Yaqubah ini juga isim mufrad. Karena isim mufrad maka tanda nasabnya dengan fathah. Ini juga berkedudukan fathah i'rabnya. Menjadi ma'tuf. Ma'tuf alihnya adalah ishaqah. Karena ma'tuf alihnya nasab menjadi maf'ul bih maka ma'tufnya juga harus dibaca nasab. Kemudian contoh selanjutnya wa idza wa'adna Musa. Ingat, ini adalah merupakan contoh daripada kalimat yang nasab, yang tanda nasabnya menggunakan fathah karena ia adalah merupakan isim mufrad. Musa termasuk isim mufrad. Karena isim mufrad dan ini berkedudukan nasab menjadi maf'ul bih, maka tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian yang kedua, kalimat yang apabila nasab dan tanda nasabnya menggunakan fathah adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah merupakan kalimat yang apabila ada amil masuk kepadanya, maka tanda nasabnya dengan fathah. Contohnya, wa taral jibalah, dan kamu akan melihat al-jibalah pada gunung-gunung. Yang dimaksud di sini adalah al-jibalah. Al-jibalah. Kenapa ini fathah? Kalau diurut dari awal, al-jibalah menduduki i'rab nasab karena menjadi maf'ul bih.
Karena menjadi maf'ul bih, tentunya dia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya ini dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Kok tidak dengan yang lain? Kok tidak dengan alif, kasroh, ya, dan lain sebagainya? Dikarenakan al-jibalah ini merupakan jamak taksir dari isim mufradnya, yaitu jabalun, yang artinya gunung. Jabalun menjadi jibalun, jamak taksir. Kemudian contoh yang kedua, wa wa'adakumullahu mawanimah. Kita langsung yang dimaksud daripada contoh ini yaitu mengenai kalimat jamak taksir nasab dengan tanda fathah, mawanimah. Mawanimah adalah jamak taksir yang berkedudukan i'rab nasab karena menjadi maf'ul lebih dari wa'adah. Karena menjadi maf'ul bih, maka dia nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Kalau ditanya kenapa nasab dengan fathah? Karena mawanimah jamak taksir. Jamak taksir itu nasabnya dengan fathah. Mufradnya adalah wanimah. Kemudian selanjutnya contohnya adalah wa ankihul ayama. Wa ankihul ayama. Yang dimaksud di sini al ayama menjadi maf'ul lebih dari wa ankihu. Dan menikahlah kalian semua al ayama pada perempuan-perempuan yang sedang sendiri. Artinya ayama ini perempuan, wanita yang tidak mempunyai suami, baik masih gadis ataupun sudah janda. Yang jelas pada waktu itu mereka perempuan sedang tidak mempunyai suami. Yang mufradnya adalah aimun. Aimun, aimani, ayama. Nah, ini mufradnya, kemudian ini jamaknya. Karena berubah dari bentuk mufradnya, berubah harkat, kemudian menambah huruf lagi. Jelasnya bahwa al-ayama ini berubah dari bentuk mufradnya, oleh karena itu dikatakan jamak taksir. Nah, karena jamak taksir, maka tanda nasabnya di sini memakai tanda nasab fathah. Al-ayama, cuman fathahnya tidak kelihatan karena al-ayama diakhiri dengan huruf alif. Alif itu tidak bisa menerima harkat, makanya harkatnya dikira-kira. Kemudian yang ketiga, jenis kalimat yang apabila nasab tanda nasabnya menggunakan fathah adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dimasuki amil nasab dan tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Jadi tiap-tiap fi'il mudhari', mau fi'il mudhari' itu sahih akhir atau mu'tal akhir, apabila dimasuki amil nasab, maka tanda nasabnya menggunakan fathah. Dengan catatan fi'il mudhari' tersebut tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Sesuatu di akhirnya, nah, seperti yang kami jelaskan kemarin, adalah alif tasniyah, waw jama', ya muannas mukhatabah. Contohnya ini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Pusat perhatian dalam contoh ini adalah la yanalah. Yanalah adalah fi'il mudhari'. Sebelum ada lan sebagai amil nasab, ini. Yanaluh. Yanalah ini huruf terakhirnya merupakan lam, dan lam ini tidak dipertemukan dengan alif tasniyah. Alif tasniyah, waw jama, dan ya muannas mukhatabah. Oleh karena tidak dipertemukan dengan salah satu alif tasniyah, waw jama, ya muannas mukhatabah, maka apabila yanalah dimasuki amil nasab seperti lan ini di contoh ini, maka tanda nasabnya pasti nasab dengan fathah, la yanalah. Kalau seandainya yanaluh ini dipertemukan dengan alif, dengan waw, dengan iya, maka tentunya tidak akan nasab dengan fathah, akan nasab dengan yang lain. Nanti itu ada penjelasan tersendiri. Jadi kalimat yang tanda nasabnya menggunakan fathah itu ada 3, 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 fi'il mudhari' yang sedang dimasuki amil nasab dan tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya.
Kemudian selanjutnya adalah kalimat yang nasab dengan menggunakan tanda alif. Nanti akan ditemukan ya, sebuah kalimat dalam keadaan nasab yang tanda nasabnya tidak menggunakan fathah, akan tetapi menggunakan alif, yaitu al-asma'us sittah, isim yang 6. Isim yang 6, abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka, lumalin. Itu adalah merupakan isim yang 6. Nah, apabila dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya menggunakan alif. Seperti contoh ini, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Di sini asma usitahnya, isim 6-nya adalah aba. Lafal aba. Berkedudukan i'rabnya nasab. Menjadi apa nasabnya? Aba. Menjadi khobar dari kanah. Kanah nakisoh. Kanah adalah sebuah kalimat yang mempunyai pemerintahan tarfa'ul mubtada isman laha wa tansibul khabara khabaron laha. Merofakkan mubtada untuk dijadikan isimnya dan menasabkan khobarnya mubtada untuk dijadikan khobarnya. Di sini adalah yang menjadi khobarnya kanah aba. Berarti aba dalam keadaan nasab i'rabnya. Tanda nasabnya memakai alif ini, aba. Kenapa pakai alif? Kok enggak pakai fathah? Karena aba termasuk pada al-asma'us sittah. Kemudian contoh yang lain, wa nahfadzu akhona. Nah, akhona yang dimaksud di sini. Akhona dalam keadaan nasab menjadi maf'ul lebih daripada nahfadzu. Karena menjadi maf'ul bih maka dibaca nasab. Tanda nasabnya alif ini. Akhona, akhona. Tanda nasabnya alif karena lafaz akho ini tergolong pada al-asma'us sittah, yaitu isim yang 6. Angka nahdamalin. Ini contoh yang dihadirkan oleh musannif mutammimah. Angka nahdamalin yang dimaksud di sini adalah dza. Dza ini termasuk al-asma'us sittah. Di contoh ini berkedudukan i'rab nasab menjadi khobarnya kanah. Isimnya kanah di sini tidak disebut, berarti mustatir, tidak kelihatan. Mustatir, khobarnya adalah dza. Khobarnya kanah hukum i'rabnya nasab. Tanda nasabnya pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena dza termasuk al-asma'us sittah. Isim yang 6. Contoh lengkap perubahan i'rab al-asma'us sittah dari rofa ke nasab seperti berikut ini. Ini harus dihafalkan. Al-asma'us sittah harus dihafalkan. Kalau tidak dihafal, ya nantinya ketika kita dihadapkan pada al-asma'us sittah, kita tidak akan kenal, tidak akan tahu bahwa itu sebenarnya adalah merupakan al-asma'us sittah. Kalau tidak kenal, tidak tahu, tidak bisa membacanya karena tidak bisa mengi'rabnya. I'rabnya bagaimana, tanda i'rabnya bagaimana, jelas gak bisa, makanya harus dihafal. Ja'a abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka, zumalin. Ini jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di contoh ini mereka semua sedang dalam keadaan rofa menjadi fa'ilnya ja'ah. Ja'a abuka, ja'a akhuka, dan seterusnya. Nah, isim yang 6 ini yang saya baca barusan, apabila ada amil nasab masuk kepadanya, maka tanda nasabnya memakai alif seperti yang saya jelaskan tadi. Maka semua isim yang 6 ini ketika dimasuki amil nasab akan berubah wawunya ini menjadi alif seperti ini. Ra'aitu abaka, akhaka, hamaka, faka, hanaka, zamalin. Ini tanda i'rabnya di lafal abakah alif, akhokah ini alifnya, hamakah ini alifnya, fakah ini alifnya, hanakah ini alifnya, zamalin ini alifnya. Semua alif ini merupakan tanda nasab karena ini i'rabnya menjadi maf'ul bih dari ra'aitu. Kemudian selanjutnya kalimat yang tanda nasabnya dengan kasroh. Ada kalimat nantinya yang akan kita temukan, akan kita baca, yang mana kalimat tersebut dalam keadaan nasab kedudukan i'rabnya. Namun tanda nasabnya akan ditandai dengan kasroh. Ini akan ditandai dengan
kasroh. Siapa mereka? Yang nasab dengan kasroh itu siapa? Ini jamak muannas salim. Tentunya dengan kalimat yang diserupakan dengan jamak muannas salim. Jadi yang nantinya akan nasab, yang tanda nasabnya dengan kasroh adalah jamak muannas salim dan yang diserupakan dengan jamak muannas salim. Lihat contohnya, khalaqallahu samawati. As-samawati merupakan jamak muannas salim. Nih. Allah telah menciptakan beberapa langit. Karena as-samawati adalah merupakan jamak muannas salim, maka di dalam keadaan nasabnya, tanda nasabnya dengan kasroh. Ini as-samawati. Di contoh ini, as-samawati berkedudukan i'rab nasab sebagai maf'ul bih. Nah, menjadi maf'ul bih gara-gara dia itu kita ketahui sebagai maf'ul bih, lalu kita baca khalaqallahu as-samawata. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena jamak muannas salim di dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan kasroh, maka harus dibaca as-samawati. Kemudian contoh yang kedua, ini musannif memberikan contoh yang kedua ini tujuannya untuk memberi pemahaman pada kita bahwasannya kalimat yang diserupakan dengan jamak muannas salim i'rabnya sama persis dengan jamak muannas salim. Ini wa in kunnah ulati hamlin. Ulatih ini adalah kalimat yang diserupakan pada jamak muannas salim. Kenapa diserupakan, kok enggak dikatakan jamak muannas salim saja? Karena untuk menjadi jamak muannas salim itu punya beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah jamak muannas salim itu harus punya bentuk mufrad. Sedangkan ulatih tidak mempunyai bentuk mufrad. Oleh karena tidak mempunyai bentuk mufrad, maka dia lafaz ulatih ini tidak memenuhi syarat untuk dikatakan jamak muannas salim. Cuman walaupun tidak bisa dikatakan jamak muannas salim, i'rabnya sama persis dengan jamak muannas salim, yaitu apabila nasab, tanda nasabnya menggunakan kasroh. Wa in kunnah ulati hamlin. Ulati dalam keadaan nasab. In kunnah, kunnah ini merupakan kanah. Kanah bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Nah, kemudian dhamir rafa mutaharriknya ini menjadi isimnya kana. Ulati menjadi khobarnya kana. Hukum i'rab khobarnya kana adalah nasab. Nah, karena ini merupakan kalimat yang diserupakan dengan jamak muannas salim, maka tanda nasabnya kasrah. Wa in kunna ulati hamlin, enggak boleh dibaca wa in kunna ulata hamlin. Biarpun menjadi khobarnya kana. Karena ulatih nasabnya ditandai dengan kasroh. Seperti itu. Jadi i'rabnya kalimat yang diserupakan dengan jamak muannas salim itu sama persis dengan i'rabnya jamak muannas salim. Di setiap mahal i'rab yang disamakan kalimat dengan jamak muannas salim, di dalam semua i'rabnya rafa, nasab, jar itu disamakan dengan i'rabnya jamak muannas salim. Kita perhatikan di contoh ini. Ini contohnya jamak muannas salim ya, dalam mahal rafa, nasab dan jar. Ja'al muslimatuh jamak muannas salim dalam mahal rafa dengan dhamma, ra'aitul muslimati. Al muslimati jamak muannas salim, i'rabnya berkedudukan i'rab nasab menjadi maf'ul bih, nasabnya dengan kasrah. Marartu bil muslimati ini adalah merupakan jamak muannas salim yang i'rabnya dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar ba. Tanda jarnya kasrah. Nah, maka demikian juga dengan kalimat-kalimat yang diserupakan dengan jamak muannas salim. Tentunya rofaknya dengan dhamma, nasabnya dengan kasrah, jarnya dengan kasrah. Seperti yang terpampang di contoh ini. Nih. Ja'at ulatu hamlin atau ulatul hamlin. Ini. Ulatu hamlin. Ra'aitu ulati hamlin. Rofaknya dengan dhamma,
Karena jamak muannats salim rofa dengan dhammah. Contoh yang kedua, ra'aitu ulati hamli. Karena jamak muannats salim nasabnya dengan kasrah. Kemudian marartu bi ulati hamlin. Nah, ulati dibaca i'rabnya dalam keadaan jer. Jernya dengan kasrah. Karena jamak muannats salim kalau dalam keadaan jer, jernya dengan kasrah. Dan ini di contoh ini menunjukkan pada kita bahwasannya i'rabnya kalimat yang diserupakan dengan jamak muannats salim sama di semua kedudukan i'rabnya dengan jamak muannats salim. Maksudnya dalam mahal rafa, nasab dan jer. Kemudian selanjutnya adalah kalimat yang menggunakan tanda nasab iya. Ada kalimat nanti ya, kedudukan i'rabnya berkedudukan nasab. Akan tetapi tanda nasabnya bukan fathah, bukan alif, bukan kasroh, tetapi dengan iya. Kalimat apa saja yang apabila nasab tanda nasabnya menggunakan iya, yaitu ada dua. Satu isim tasniyah, dua jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Artinya apabila nantinya kita temukan di dalam kitab, ya, di dalam apapun yang berkalam Arab, sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut adalah merupakan isim tasniyah, apabila dimasuki amil nasab kepadanya, maka pastinya tanda nasabnya menggunakan ya, seperti yang ada dalam contoh ini. Waja'alna muslimaini lakah. Kita langsung pada contohnya muslimaini. Muslimaini ini menjadi maf'ul bih dari kalimat ij'al, fi'il amar ij'al. Maf'ul yang kedua daripada ij'al. Karena ij'al ini merupakan salah satu kalimat fi'il muta'addi lebih daripada maf'ul bih satu, yaitu dua. Nah, di dalam contoh ini muslimah ini menjadi maf'ul bihnya yang kedua. Karena menjadi maf'ul bih, maka tentunya mahal i'rabnya nasab, tanda nasabnya iya. Kenapa menggunakan iya? Karena isim tasniyah. Contoh selanjutnya, il arsalna ilaihi musnaini. Il arsalna ilaihi musnaini, lafaz isnaini. Lafaz isnaini adalah merupakan kalimat yang diserupakan dengan isim tasniyah. Ini bukan isim tasniyah, tetapi diserupakan dengan isim tasniyah. Kenapa tidak dikatakan isim tasniyah? Kok dikatakan menyerupakan pada isim tasniyah? Karena isnaini ini tidak mempunyai bentuk mufrad. Pada waktu rofaknya isnani, seperti ini. Isnani berarti dua. Mana bentuk mufradnya? Tidak ada. Oleh karena tidak ada bentuk mufradnya, maka isnani walaupun artinya sama dengan isim tasniyah, yaitu berarti dua, maka tidak bisa dikatakan isnani ini pada isim tasniyah. Cuman i'rabnya sama. Semua kalimat yang menyerupakan pada isim tasniyah, i'rabnya sama dengan isim tasniyah. Rafa dengan alif, nasab jar dengan iya. Karena di sini yang dibicarakan mengenai nasabnya, maka semua kalimat yang menyerupai pada isim tasniyah kalau berada dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya dengan iya, seperti isna ini. Ini contoh lagi, Rabbana amattana isnata ini. Fokusnya ke isnata ini. Dalam keadaan nasab menjadi, kalau menurut pentahqiq kitab Mutammimah ini, ya, muhakkiknya berpendapat bahwa di contoh ini isnata ini menjadi maf'ul mutlak. Mau maf'ul bih ataupun maf'ul mutlak, kedudukan i'rabnya sama, yaitu nasab. Tanda nasabnya pakai iya. Kenapa pakai iya? Kok nggak pakai yang lain? Karena isnata ini merupakan kalimat yang diserupakan dengan isim tasniyah. Semua kalimat yang serupa dengan isim tasniyah, i'rabnya sama, terkhusus dalam hal nasab. Karena sekarang sedang membicarakan tentang kalimat yang nasab dengan iya. Jadi nasabnya dengan iya ini. Kalimat yang diserupakan dengan isim tasniyah di dalam keadaan nasab, tanda nasabnya iya, seperti isnata ini. Yang pada waktu rofaknya isnatani. Isnatani merupakan bentuk muannas dari isnani, isnatani.
Dalam mahal nasab berubah menjadi isnataini. Nasab dengan iya sama dengan isim tasniyah. Kemudian yang kedua, kalimat yang tanda nasabnya dengan ia adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, apabila ada amil nasab masuk kepada jamak mudzakkar salim, maka tanda nasabnya menggunakan ia, seperti lafal al-mu'mininah di contoh nunjil mu'minin. Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Pada orang-orang yang beriman ini menjadi maf'ul bih dari nunji. Karena menjadi maf'ul bih tentunya ini nasab, tanda nasabnya dengan ia, bukan dengan fathah, bukan dengan kasrah, bukan dengan alif, tetapi dengan ia. Dikarenakan al-mu'mininah termasuk jamak mudzakkar salim. Atau yang nasab dengan ia, kalimat yang menyerupai dengan jamak mudzakkar salim. Tidak penuh dikatakan jamak mudzakkar salim, atau tidak bisa untuk dikatakan jamak mudzakkar salim, namun diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Maka i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim, terkhusus dalam mahal nasab. Nasab dengan iya, seperti contoh wa wa'adna Musa salasina lailatan. Ini dalam mahal nasab. Dalam keadaan nasab salasina, nah karena nasab maka dia itu ditandai dengan iya nasabnya. Kenapa ditandai dengan iya? Karena salasinah merupakan salah satu kalimat yang serupa dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa tidak dikatakan langsung jamak mudzakkar salim? Karena tidak memenuhi syarat. Salasinah tidak memenuhi syarat untuk dikatakan jamak mudzakkar salim. Apanya yang tidak memenuhi syarat? Tidak punya bentuk mufrad. Jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim itu harus dibentuk dari isim mufrad. Sementara salasinah tidak punya bentuk mufrad. Sebelum nasab salasunah. Lafal salasinah sebelum nasab salasunah, yang artinya 30. Mana bentuk mufradnya? Tidak ada. Oleh karena tidak ada, maka tidak bisa dikatakan jamak mudzakkar salim. Akan tetapi karena diserupakan dengan jamak mudzakkar salim, maka i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim. Kalau nasab, nasabnya dengan iya, seperti di contoh ini salasinah. Kemudian sekarang akan menjelaskan tentang kalimat yang nasab dengan membuang nun. Nah, nanti akan ada kalimat di dalam keadaan nasab, nasabnya menggunakan tanda membuang nun. Ini ada kalimat apabila dimasuki amil nasab, tanda nasabnya membuang nun. Siapa dia? Siapa kalimat itu? Adalah fi'il mudhari' yang rofaknya dengan menetapkan nun. Setiap fi'il mudhari' yang apabila rofak, tanda rofaknya dengan menetapkan nun, maka apabila nasab, tanda nasabnya pasti dengan membuang nun. Nah sekarang pertanyaannya, siapa fi'il mudhari' yang rofak dengan menetapkan nun? Fi'il mudhari' apa yang apabila rofa, tanda rofaknya menggunakan nun, seperti itu. Nah, fi'il mudhari' yang apabila rofa, tanda rofaknya menggunakan nun adalah al-af'alul khamsah, yaitu fi'il yang 5. Siapa al-af'alul khamsah itu? Yaitu setiap fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, waw jama', ya mu'annas mukhatabah disebut dengan al-af'alul khamsah. Dan apabila fi'il mudhari' itu sudah disebut al-af'alul khamsah, pastinya apabila ada amil nasab masuk kepadanya, tanda nasabnya membuang nun. Seperti contoh ini, illa antakuna malakaini. Yang dimaksud di sini antakuna, takuna ini fi'il mudhari'. Sebelum ada sebelum ada amil nasab, takuna ini seperti ini. Takunani. Nah, takunani. Sebelum ada amil nasab. Yakni pada waktu rofaknya takunani. Katanya tadi fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, kalau belum dimasuki amil nasab ataupun jazm, maka dia harus rofa. Tanda rofaknya dengan menetapkan nun ini. Maka setiap fi'il mudhari' apabila rofaknya ditandai dengan penetapan nun, maka apabila dia dimasuki amil nasab, nah seperti contoh ini,
maka tanda nasabnya membuang nun. Nunnya ini dibuang sehingga menjadi takuna. Wa antasumu khairul lakum. Contoh yang kedua, tasumu ini. Tasumu. Tasumu sebelum ada an adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan waw jama'. Kalau yang ini merupakan contoh fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya nun dipertemukan dengan alif tasniyah. Kemudian musannif mutammimah menghadirkan contoh yang kedua yang diambil dari fi'il mudhari' yang bertemu dengan waw jama'. Tasumu sebelum ada an, tasumunah. Nah, seperti ini. Tasumunah. Sebelum ada an. Yang mana an ini adalah amil nasab. Setelah ada an masuk seperti ini. Setelah ada an masuk pada tasumu, pada tasumunah, maka akan menjadi seperti ini. Wa an tasumu, nunnya hilang. Harus hilang nunnya karena nun yang dibuang ini merupakan tanda nasab pada kalimat tasumu. Kemudian contoh lagi lan takumi. Nah, takumi ini sebelum ada lan, takuminah. Ini contoh fi'il mudhari' ya, yang huruf terakhirnya dipertemukan dengan ya muannas mukhatabah. Ini iya-nya ya muannas al mukhatabah, ya muannas mukhatabah. Sebelum dimasuki amil nasab seperti ini, takuminah. Sebelum dimasuki amil nasab kan dalam keadaan rofa. Nah, tanda rofanya menggunakan nun ya, menetapkan nun. Tetapi apabila kalimat takuminah fi'il mudhari' yang bertemu dengan ya muannas mukhatabah yang rofanya dengan nun ini, apabila dimasuki lan, maka nunnya harus dibuang karena dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan membuang nun sehingga menjadi lan takumi. Al asmaul khamsah itu kalau dilengkapkan seperti ini. Ini lengkap nih. Fi'il mudhari' dipertemukan dengan alif tasniyah, ada dua macam. Kemudian fi'il mudhari' dipertemukan dengan waw jama', ada dua macam. Kemudian fi'il mudhari' dipertemukan dengan ya muannas mukhatabah. Setiap fi'il mudhari' yang dipertemukan dengan alif tasniyah, dengan waw jama', dengan ya muannas mukhatabah disebut dengan al-af'alul khamsah. Kalau fi'il mudhari' disebut dengan al-af'alul khamsah di dalam mahal rafa sebelum ada amil nasab, amil jazm masuk kepadanya, maka dia rafa, tentunya rafanya dengan menetapkan nun. Nih. Yansurani, tansurani, yansuruna, tansuruna, tansurina. Tetapi di ketika amil nasab masuk kepada al-af'alul khamsah ini yang rafa dengan nun ini, apabila amil nasab masuk ke sini sehingga menjadi seperti ini, maka semua nun ini harus dibuang. Ini kosong semua. Kosong dengan nun. Kenapa kosong dengan nun ini? Nun yang terbuang ini adalah merupakan tanda nasab bagi af'alul khamsah yang dimasuki amil nasab sehingga berubah menjadi lan yansura, lan tansura, lan yansuru, lan tansuru, lan tansuri. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.